Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Alexi dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang diagram WBS, suatu proyek sistem informasi. Dan untuk pertemuan hari ini, eh, kita akan membahas tentang struktur SDM dan OTK, serta membahas tentang rencana anggaran dana yang akan dikeluarkan saat proyek ini berlangsung. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja membahas materi pertama, yaitu tentang struktur SDM dan OTK dalam suatu pengembangan proyek sistem informasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi struktur SDM dan OTK, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu terkait judul. Di sini saya mengangkat judul terkait tentang pengembangan sistem informasi dengan metode waterfall untuk pengarsipan data wajib pajak kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Untuk sasarannya sendiri itu adalah para karyawan kantor dan juga para pengguna jasa kantor pelayanan pajak. Kemudian untuk tujuan dari proyek ini adalah untuk dapat membantu dan meningkatkan kinerja di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Kemudian untuk manfaatnya sendiri adalah untuk memudahkan penambahan data wajib pajak, ubah data wajib pajak, kemudian untuk hapus data wajib pajak yang tidak sesuai dengan yang ada sekarang, kemudian untuk pencarian data wajib pajak berdasarkan nama dan melihat data wajib pajak secara lengkap. Kemudian untuk metodenya sendiri, di sini saya menggunakan metode waterfall. Baik, langsung saja ya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke teori pertama, yaitu tentang struktur SDM dan OTK, di mana di sini saya mengambil proyek terkait tentang pengembangan sistem informasi dengan metode waterfall untuk pengarsipan data wajib pajak. Proyek di sini saya ambil dari proyek skripsi kakak tingkat sistem informasi. Untuk bagian-bagiannya ini terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu bagian manajer investigasi awal. Yang kedua bagian manajer analisa kebutuhan. Yang ketiga bagian manajer desain sistem. Yang keempat bagian manajer coding sistem. Kemudian yang kelima bagian manajer pengujian, dan yang terakhir atau yang keenam bagian manajer pemeliharaan. Oke, langsung saja kita melihat bagian manajer investigasi awal, di mana di bagian manajer investigasi awal ini terdapat 2 bagian yang akan menangani terkait investigasi ini, di mana yang bagian pertama itu terdiri dari staff, dan juga yang kedua itu terdiri dari tenaga ahli. Dan staff itu sendiri dibantu oleh interviewer. Interviewer itu bertugas untuk menginterview dengan cara bertatap muka secara langsung dengan pihak internal perusahaan, di mana di sini saya ambil sampel terkait dengan perusahaan kantor pelayanan wajib pajak Pratama Kudus. Kemudian ada staf administrator yang bertugas dalam mengelola data-data hasil observasi atau hasil interview yang telah dilakukan. Kemudian ada tenaga ahli. Nah, di tenaga ahli ini terdapat dua anggota penting yang akan membantu. Yang pertama itu konsultan keuangan yang bertugas dalam mengelola dan mengatur keuangan selama proses pengembangan sistem. Dan kemudian itu ada bisnis analis yang bertugas dalam melakukan pengkajian terkait analisis bisnis. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian manajer analisis kebutuhan. Nah, di bagian analisis kebutuhan ini masih terdapat 2 bagian yang akan menangani, yaitu yang pertama itu ada staff,
Dan yang kedua itu ada tenaga ahli. Di bagian staff itu ada staff supporting yang bertugas dalam membantu beberapa aspek dalam divisi perencanaan pada sistem informasi pengarsipan data wajib pajak. Data wajib pajak kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Kemudian ada staf administrator yang bertugas dalam mengelola data-data hasil analisa kebutuhan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada interviewer yang bertugas sebagai interview secara langsung kepada pegawai di perusahaan wajib pajak tersebut. Kemudian yang bagian tenaga ahli itu dibantu oleh sistem analis, bertugas dalam menganalisa, merancang, mengelola, serta mengevaluasi sistem yang akan dibuat. Kemudian ada bisnis analis yang bertugas dalam melakukan pengkajian terkait analisis bisnis dalam pengembangan sistem. Dan kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian manajer desain sistem, di mana di desain sistem ini terdapat dua cabang. Yang pertama itu ada staff, dan yang kedua itu masih tenaga ahli. Dan untuk staff sendiri dibantu oleh technical writer, di mana tugas technical writer ini adalah untuk mencatat hasil input-output sistem bersama dengan sistem analis, desain skema rancangan ERD, dan dokumentasi hasil akhir perancangan desain. Kemudian ada staf administrator yang di sini bertugas untuk membantu dokumentasi hasil akhir rancangan desain sistem yang telah dibuat. Kemudian untuk yang bagian kedua itu ada tenaga ahli, di mana tenaga ahli di sini dibantu oleh sistem analis yang pastinya bertugas dalam mempelajari, membuat rancangan input-output sistem, membuat dan mendesain skema, membuat rancangan IRD, membuat rancangan DFD, membuat rancangan sistem berdasarkan data yang telah didapatkan, serta merancang user interface system. Kemudian ada business analyst, di mana di sini business analyst bertugas dalam melakukan pengkajian terkait analisis bisnis dalam pengembangan sistem atau dalam desain sistem. Kemudian untuk yang selanjutnya ada database administrator, di mana database administrator di sini bertugas dalam membuat rancangan database sistem yang akan dibuat. Selanjutnya di bagian manajer coding system, di mana di bagian coding system ini terdapat dua bagian. Yang pertama staff yang terdiri dari programmer, di mana programmer di sini bertugas dalam membuat codingan database dan user interface sistem, membuat codingan database dan membuat user interface data wajib pajak. Kemudian ada web designer. Web designer ini bertugas dalam membuat desain web untuk kemudian akan disalin ke bahasa pemrograman oleh programmer. Kemudian ada tenaga ahli yang di sini terdiri dari database administrator yang bertugas dalam membuat database sistem yang akan dibuat. Selanjutnya kita masuk ke bagian manajer pengujian. Di pengujian di sini terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada staff dan tenaga ahli. Untuk staff sendiri dibantu oleh staff supporting, yang di sini staff supporting bertugas dalam melakukan instalasi sistem yang telah dibuat dan melakukan pelatihan end user system. Kemudian ada staff administrator, yang dimana di sini staff administrator bertugas dalam membuat dokumentasi hasil black box testing, di mana untuk testing ini sendiri di sini menggunakan metode black box testing. Kemudian untuk tenaga ahli itu dibantu oleh sistem analis, di mana sistem analis di sini bertugas dalam menganalisa kesalahan yang terjadi saat testing program yang telah dibuat. Kemudian ada sistem tester, yang di mana sistem tester di sini bertugas dalam melakukan testing atau untuk melakukan pengecekan terhadap sistem yang telah dibuat dengan menggunakan black box method atau metode black box. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian manajer pemeliharaan. Di pemeliharaan ini sendiri terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu ada staff dan tenaga ahli. Untuk staff sendiri dibantu oleh programmer, di mana programmer di sini bertugas dalam melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan dalam proses uji coba dalam sistem informasi
pengembangan data wajib pajak, kantor perusahaan pelayanan wajib pajak Pratama Kudus, yang kemudian terdapat staf administrator, yang dimana di sini staf administrator sendiri bertugas dalam mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba terhadap sistem yang telah dibuat. Kemudian ada tenaga ahli, di mana tenaga ahli di sini dibantu oleh sistem analis yang bertugas dalam mempelajari dokumentasi hasil uji coba terhadap sistem yang telah dibuat. Nah, itulah sekelumit kisah tentang struktur SDM dan OTK. Dan untuk materi yang kedua, kita masuk ke materi estimasi anggaran biaya yang akan dikeluarkan dalam pengembangan proyek. Baik, mungkin kita langsung saja. Terlalu kecil ini tulisannya ini. Ya, mungkin teman-teman paham lah ya tentang apa yang akan saya jelaskan ini. Ya, setidaknya teman-teman enjoy lah nonton penjelasan seperti ini, di mana terdapat suatu tampilan yang sangat mengesankan lah ya, kalau bisa dikatakan. Ya, langsung saja teman-teman. Proyek ini berjudul tentang pengembangan sistem informasi dengan metode waterfall untuk pengarsipan data wajib pajak. Sasaran proyek yaitu pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Kudus, kemudian pengguna jasa kantor pelayanan wajib pajak. Tujuan proyek ini sendiri yaitu dapat membantu dan meningkatkan kinerja di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus serta mempermudah pengelolaan data wajib pajak. Kemudian untuk metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan yaitu metode waterfall. Baik, kita masuk ke bagian anggaran dananya, di mana di sini kita ambil dari WBS yang telah kita buat sebelumnya. Di teks WBS yang pertama itu ada 1.1.1 dengan nama task atau dengan nama aktivitas, yaitu wawancara dengan pihak kantor pelayanan wajib pajak. Untuk SDM sendiri yang telah kita jelaskan sebelumnya, untuk bagian pertama ini untuk SDM yang menanganinya itu ada interviewer dengan jumlah interviewer 1 orang dengan lama hari kerjanya yaitu 2 hari. Kemudian dengan jumlah honornya Rp50.000 per hari dikalikan 2, sehingga total bayaran untuk interviewer ini sendiri adalah Rp100.000. Kemudian untuk SDM ini memiliki alat yang akan digunakan dalam menunjang aktivitas wawancara ini, yaitu ada alat perekam wawancara, kemudian ada ATK atau alat tulis kantor, itu per paket. Dengan jumlahnya itu untuk alat perekam wawancara itu ada 1 dengan harga 100.000.
Kemudian untuk ATK itu ada jumlahnya itu satu paket dengan harga 100.000. Dan kemudian untuk biaya perjalanan itu ada bensin kendaraan seharga Rp25.000 per hari dikalikan 2 menjadi Rp50.000. Dan untuk jumlah total keseluruhan untuk interviewer ini sendiri yaitu menghabiskan dana sekitar Rp250.000. Kemudian untuk SDM yang terlibat dalam wawancara ini yang kedua itu yaitu ada bisnis analis. Untuk jumlah orang anggota atau jumlah orang bisnis analis yang terlibat dalam wawancara ini yaitu ada 1 orang dengan lama kerja itu sama dengan interviewer yaitu 2 hari, namun dengan jumlah honor yang lebih tinggi dari interviewer, di mana jumlah honor per hari bisnis analis di sini adalah Rp100.000 dikalikan 2 menjadi Rp200.000. Kemudian untuk biaya perjalanan dinasnya itu ada bensin kendaraan seharga Rp25.000 dikalikan 2, total bensin kendaraan yaitu Rp50.000 dengan total keseluruhan dana yang dihabiskan oleh bisnis analis dalam melakukan wawancara ini adalah Rp350.000. Kemudian kita masuk ke staf keuangan. Nah, staf keuangan ini juga berperan dalam proses wawancara, yaitu staf keuangan ini bertugas dalam mencatat apa saja hal-hal yang terkait keuangan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kemudian dan juga untuk menunjang aktivitas keuangan biar ya lancar lah ya. Kemudian untuk staf keuangan ini terdapat 1 orang dengan lama kerja juga 2 hari dengan jumlah honor Rp50.000 per hari dan dikalikan 2 yaitu Rp100.000 dengan ditambah dengan bensin kendaraan seharga Rp25.000 selama 2 hari. Total bensinnya Rp50.000 dengan total pengeluaran dana untuk staf keuangan ini adalah Rp250.000. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu dengan kode task 2.1.1 dengan nama aktivitas yaitu melaksanakan rapat dengan tim pengembangan. Nah, untuk melaksanakan rapat ini kita butuh 1 orang staff supporting dengan jumlah honor Rp50.000 per hari dengan lama kerja itu 1 hari. Kemudian alat yang dibutuhkan itu adalah ATK atau alat tulis kantor sebanyak 1 paket dengan harga 1 paketnya itu adalah Rp100.000. Dan kita membutuhkan bensin kendaraan untuk staff supporting ini seharga Rp25.000 untuk 1 hari. Kemudian untuk total keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk staff supporting ini sendiri adalah Rp175.000. Kemudian ada staff administrator, itu 1 orang staff administrator dengan upah kerja per hari Rp50.000 dengan lama kerja 1 hari. Kemudian yang alat yang dibutuhkan itu adalah proyektor, di mana harga proyektor itu sendiri berharga Rp500.000 1 proyektor, di mana kita hanya membutuhkan 1 proyektor dan juga membutuhkan bensin untuk kendaraan dengan harga Rp25.000 selama 1 hari. Dan jumlah total pengeluaran yang digunakan oleh staf administrator itu sendiri berjumlah Rp575.000. Kemudian untuk yang terlibat dalam rapat ini sendiri ada itu sekretaris. 1 orang sekretaris dengan lama kerja 1 hari dengan upah kerja Rp50.000 per hari dan membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000 dengan total pengeluaran yaitu Rp75.000 untuk sekretaris itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di kode task 2.2 dengan nama aktivitas yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis. Di pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis ini membutuhkan 1 orang staff supporting dengan jumlah honor Rp50.000 per hari dengan lama hari kerja itu 1 hari. Membutuhkan bensin kendaraan dengan harga bensin kendaraan seharga Rp25.000 dengan total pengeluaran untuk staff supporting ini sendiri adalah Rp75.000. Kemudian kita juga membutuhkan 1 orang staff administrator dengan upah Rp50.000 per hari dengan lama hari kerja itu 1 hari.
dan membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000 dengan total pengeluaran sebanyak Rp75.000 untuk staf administrator. Kemudian kita juga membutuhkan satu orang bisnis analis dengan jumlah honor per hari yaitu Rp100.000 dengan lama hari kerja 1 hari, yang membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000 dengan total pengeluaran untuk bisnis analis ini sendiri yaitu sebanyak Rp125.000. Jika penjelasan dari saya terlalu cepat, saya mohon maaf ya teman-teman sekalian, karena kan ini materinya cukup banyak yang ingin dijelaskan, terus kerongkongan saya juga kering nih ya teman-teman sekalian. Untuk kita ketahui bersama bahwa teman-teman juga pasti capek lah ya mendengar perkataan saya atau penjelasan saya yang cepat ini dengan suara yang tidak jelas. Ya, saya mohon maaf teman-teman ya. Saya lanjut ya. Untuk bagian selanjutnya itu ada bagian 3.1 atau kode tas 3.1 dengan nama aktivitas, yaitu mempelajari hasil akhir analisis kebutuhan sistem dengan membutuhkan satu orang sistem analis dengan jumlah honor per harinya itu Rp150.000. Untuk sistem analis mohon bersabar ya, karena jumlah honor di sini hanya untuk proyek ini ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk honor yang lebih besar dengan proyek yang lebih besar juga. Saya lanjut ya. Untuk sistem analis ini sendiri mempunyai jumlah honor Rp150.000 dengan lama hari kerja 2 hari, dengan total honornya itu sekitar Rp300.000. Kemudian untuk alat yang dibutuhkan itu adalah Microsoft Office yang berlisensi ya, jangan yang KW-KW-an, dengan jumlah 1 dengan harga Rp200.000. Kemudian sistem analis ini membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000, sehingga total pengeluaran yang dihasilkan oleh sistem analis ini adalah sebesar Rp525.000. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu 3.2.1 dengan nama aktivitas membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data. Nah, di sini kita hanya membutuhkan satu orang sistem analis dengan jumlah honor sama, yaitu Rp150.000 dengan lama hari kerja 1 hari. Dan di sini untuk alat yang dibutuhkannya itu adalah software Microsoft Office Visio dengan total satu software ya. Jangan duplikat ya teman-teman, hanya satu saja cukup, dengan harga Rp200.000 dengan total keseluruhan yaitu Rp350.000. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu ada bagian 3.1 yaitu membuat rancangan desain logika proses sistem usulan atau DFD, di mana di sini kita hanya membutuhkan satu orang sistem analis dengan jumlah honor per hari yaitu Rp150.000 dengan lama hari kerja 1 hari, dan membutuhkan software Power Designer. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu tentang software Power Designer ini, dapat cek di Google ya teman-teman sekalian. Untuk Power Designer ini sendiri membutuhkan harga Rp200.000 dan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh sistem analis di bagian FD ini adalah sebesar Rp350.000. Kemudian di bagian selanjutnya itu adalah bagian 3.4.1 yaitu membuat rancangan user interface system berdasarkan data yang diperoleh. Nah, di sini yang berperan dalam hal ini adalah satu orang UI designer. UI designer itu adalah user interface designer yang membuat rancangan user interface atau yang membuat tentang rancangan tatap muka, di mana
Rancangan tersebut merupakan rancangan yang akan kita lihat dalam web yang akan digunakan. Nah, untuk upah per hari kerja itu adalah sekitar Rp300.000 per 1 hari kerja. Untuk software yang digunakan itu ada Adobe XD. Nah, Adobe XD di sini adalah Adobe XD yang telah berlisensi ya teman-teman sekalian. Untuk software yang digunakan oleh semua sistem analis maupun UI designer maupun yang lain-lainnya itu adalah menggunakan software yang berlisensi semua ya teman-teman sekalian, dijamin ori teman-teman. Dengan Adobe XD lisensi ini dengan harga Rp200.000 dan total pengeluaran dana untuk UI designer ini adalah Rp500.000. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian 3.5, di mana bagian 3.5 ini adalah membuat rancangan input output system. Yang kita butuhkan adalah satu orang sistem analis dengan gaji atau honor Rp150.000 per hari, dengan lama hari kerja yaitu 1 hari, dengan total keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk membuat rancangan input output system ini adalah Rp150.000. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian 3.6, membuat dan mendesain skema database system. Di sini di sini kita membutuhkan satu orang sistem analis dengan gaji Rp150.000 per hari, dengan lama hari kerja itu 2 hari. Kemudian untuk total dana yang dikeluarkan untuk sistem analis di sini dalam membuat desain skema database adalah sebanyak Rp300.000. Kemudian kita membutuhkan juga satu orang database administrator dengan jumlah honor per hari Rp150.000 dengan total hari kerja 2 hari, dan total dana honor untuk database administrator ini adalah Rp300.000 dengan menggunakan alat software XMPP SQL Server dengan harga Rp200.000 per satuan. Kita hanya membutuhkan satu software. Kemudian untuk total dana yang dibutuhkan oleh database administrator ini adalah Rp500.000. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian 3.7, yaitu membuat hasil akhir rancangan desain sistem. Yang kita butuhkan adalah satu orang staff supporting dengan gaji Rp50.000 per hari, dengan total hari kerja di 1 hari. Yang dibutuhkan adalah ATK per paket atau alat tulis kantor per paket, dengan hanya membutuhkan satu paket dengan harga Rp100.000 ya, dan juga membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000. Kemudian dana yang dikeluarkan untuk staff supporting di sini adalah sebanyak Rp175.000. Kemudian kita membutuhkan satu orang staff administrator dengan honor per hari Rp50.000 dengan total hari kerja 1 hari, yang membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000 dengan total keseluruhan yaitu Rp75.000. Kemudian kita juga membutuhkan satu orang technical writing dengan total honor yaitu Rp50.000 dengan total hari kerja 1 hari, dan juga membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000 dengan total keseluruhan yaitu Rp75.000. Kemudian kita masuk ke bagian 4.2.1, di mana nama aktivitasnya ini adalah membuat codingan user interface sistem pembayaran pajak. Di sini kita membutuhkan satu orang programmer dengan gaji sebesar Rp100.000 per hari Rp100.000 per hari. Ya baik, kita lupakan saja. Kita ulang ya, kita masuk ke bagian 4.2.1, yaitu membuat codingan user interface sistem pembayaran pajak. Kita membutuhkan satu orang programmer dengan gaji dengan honor sebesar Rp100.000 per hari, dengan total hari kerja itu 7 hari, total honor itu Rp700.000, dan total keseluruhan itu Rp700.000. Kemudian kita membutuhkan satu orang web designer. Kita membutuhkan satu orang web designer dengan total hari kerja 3 hari, dengan
jumlah gaji honor per hari yaitu Rp100.000 dengan pengeluaran keseluruhan adalah Rp300.000. Kemudian kita masuk ke bagian 4.3.1 yaitu membuat codingan database sistem pembayaran pajak. Kita membutuhkan satu orang programmer dengan honor Rp100.000 sama seperti yang sebelumnya, dengan total hari kerja yaitu 7 hari. Kemudian untuk total keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk programmer di sini adalah Rp700.000. Kemudian kita membutuhkan database administrator dengan jumlah honor Rp150.000 per hari dengan total hari kerja 2 hari. Kemudian untuk total keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk database administrator adalah Rp300.000. Dan untuk bagian selanjutnya yaitu bagian 4.4 yaitu membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem, di mana di sini kita membutuhkan 2 orang staff supporting dengan gaji dengan honor per hari yaitu Rp100.000 dan dengan lama hari kerja 1 hari, yang membutuhkan perangkat keras seperti kabel dan lain sebagainya itu dengan kisaran dana Rp3.500.000, di mana di bagian ini total keseluruhan dana itu adalah Rp3.600.000. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu bagian 5.1.1 yaitu bagian pengujian dengan menggunakan metode black box testing. Yang kita butuhkan di sini adalah 3 orang sistem tester dengan gaji Rp150.000 per hari kerja dengan lama hari kerja itu 3 hari, dengan membutuhkan dan juga membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000 per orang dikalikan 3 orang dengan total bensin itu Rp225.000. Untuk keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk sistem tester di sini adalah berjumlah Rp675.000. Kemudian kita juga membutuhkan 1 orang staff supporting dengan gaji per hari Rp50.000 dengan total hari kerja itu 3 hari. Kemudian membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000 dikalikan 3 hari, berarti jumlah bensin yang total jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk bensin ini adalah Rp75.000 dengan total keseluruhan dana yang dibutuhkan oleh staff supporting adalah Rp225.000. Kemudian kita lanjut ke bagian 5.1.2. Sebelum kita lanjut, izinkan ya saya untuk istirahat sejenak ya teman-teman. Ya, baik, kita lanjut di bagian selanjutnya yaitu di bagian 5.1.2 yaitu ada nama aktivitas yaitu membuat dokumentasi hasil black box testing. Kita membutuhkan 1 orang staff administrator dengan gaji per hari yaitu Rp50.000 dengan total hari kerja 1 hari dan dana yang dibutuhkan adalah Rp50.000. Dan juga kita membutuhkan 1 orang staff supporting dengan lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor Rp50.000 per hari dan dana yang dibutuhkan adalah Rp50.000. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu 5.2.1 dengan nama aktivitas adalah analisa kesalahan dalam hasil testing. Yang kita butuhkan di sini adalah 1 orang sistem analis dengan gaji per hari yaitu Rp150.000 dengan lama hari kerja 1 hari dan dana yang dibutuhkan adalah Rp150.000. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu 5.2.2 yaitu membuat dokumentasi hasil analisis kesalahan. Yang dibutuhkan adalah 1 orang staf administrator dengan honor per hari Rp50.000 dengan lama hari kerja 1 hari dan total dana yang dibutuhkan adalah Rp50.000. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu bagian 6.1 dengan nama aktivitas mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba pada sistem. Yang dibutuhkan di sini adalah 1 orang staf administrator dengan gaji Rp50.000 per hari dengan total hari kerja yaitu 1 hari. Dan dana yang dibutuhkan
adalah Rp50.000. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian 6.2, mempelajari dokumentasi hasil uji coba sistem. Yang dibutuhkan di sini adalah satu orang sistem analis dengan gaji Rp150.000 per hari dengan total hari kerja 1 hari. Dan total dana yang dibutuhkan oleh sistem analis di sini adalah Rp150.000. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu 6.4 dengan nama aktivitas, yaitu penyerahan sistem ke kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Membutuhkan satu orang project manager dengan apa nih ya? Dengan honor lah ya, bisa dikatakan dengan honor, yaitu 5 juta, dan total dana yang dikeluarkan adalah Rp5 juta untuk penyerahan sistem ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu adalah 6.5, yaitu penutupan proyek oleh project manager. Tidak membutuhkan dana sama sekali. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu 6.6, yaitu dokumentasi proyek akhir. Dibutuhkan satu orang dokumentator dengan honor per hari yaitu Rp50.000 dengan total hari kerja yaitu 1 hari, dan juga membutuhkan bensin kendaraan seharga Rp25.000 dengan total dana yang dibutuhkan oleh dokumentator di sini adalah sebanyak Rp75.000. Dan kita dapatkan setelah semua tahap kita rinci, kita masukkan ke dalam anggaran, dan setelah dihitung-hitung, setelah ditambah, setelah diperhatikan dengan seksama, maka kita dapatkan total anggaran proyek untuk pengembangan sistem informasi dengan metode waterfall untuk pengarsipan data wajib pajak di kantor pelayanan wajib pajak Pratama Kudus ini adalah sebesar Rp17.825.000. Nah, ya mungkin itu untuk materi estimasi anggaran dana yang saya paparkan di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan dengan sangat-sangat bersemangat ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait masalah estimasi dana dalam pengembangan proyek ini. Cerita yang cukup rumit pastinya, tetapi sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dan yang saya jelaskan pada hari ini bermanfaat buat saya khususnya dan buat penonton semua pada umumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.